Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali kuliah untuk pertemuan yang ke-9 setelah UTS pekan lalu. Coba mohon dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Karena tadi nggak ada respon, jangan-jangan nggak kuliah. Coba di on kamera dahulu semuanya. Silakan di on kamera terlebih dahulu. Ya, setelah UTS ini kita sudah ke spatial analisis. Jadi sudah mulai aplikasi. Tapi pertemuan ini dan pekan depan masih tahap-tahap dasar lah. Jadi untuk tools-tools spatial analisisnya. Setelah itu nanti baru kita praktek. Jadi ya memang dasar-dasar. Tapi nanti dari dasar inilah bisa yang lanjutan untuk yang advance-nya. Nah, kemarin ujiannya bagus-bagus ya. Dia Ananta. Jadi kemarin ujiannya bagus-bagus. Ya karena ditambahin juga sama Bapak dibantu ya. Kalau nilainya kecil-kecil nanti jadi down. Enggak ini lagi ya. Enggak tertarik lagi. Oke, cukup nggak apa-apa. Kita lanjutkan kuliah kita. Materinya sudah ada di GCR ya. Kita lihat dulu. Ya, materi kita pada hari ini setelah UTS yaitu kita akan ada geoprocessing tools. Geoprocessing tools ini berguna nanti untuk analisis spasial. Jadi ketika kita membuat peta, nah itu kan butuh tools-tools. Misalnya poin apakah mau di buffer itu jadi dia di apa namanya di wilayah jangkauannya ataupun nanti ingin ada bentuk-bentuk yang lainnya gitu. Baik yang poin, baik yang line atau yang poligon. Tapi ini datanya untuk yang vektor. Jadi kalau datanya raster itu nanti ada lagi. Jadi kita akan hari ini hanya pengenalan terlebih dahulu dengan menggunakan quantum GIS untuk geoprocessing. Pekan depan geoprocessing juga, namun ArcGIS. Kita menggunakan ArcGIS. Nah, ini di sini. Nanti kita akan ya ini nanti kita setting terlebih dahulu ya di dalam ini kita ArcGIS QGIS-nya di processing. Nanti kita ini ignore feature with invalid geometries. Jadi apa namanya? Kita tidak memproses yang ada kesalahan-kesalahan. Karena di data yang tadi itu masih ada beberapa kesalahan. Ya seperti garisnya berlebih atau kurang dan sebagainya gitu. Nah, itu kita tidak proses. Yang kita proses yang sudah bersih. Setelah itu kita buka nanti di vektor ini ya. Kalau kemarin ujian itu kan untuk georeference itu pakai raster ya, petanya itu. Karena dia pixel-pixel. Kalau sekarang kita vektor. Vektor itu isinya hanya poin, line, dan poligon. Di dalam geoprocessing tools ini, nanti di dalamnya tuh ada macam-macam nih. Nanti kita mau coba semuanya. Ada buffer, ada clip,
ada convex hull, ada difference, dissolve, intersection, symmetrical difference, union, element selection polygon. Nah, ini. Kita coba-coba. Nanti kalau untuk prakteknya, maksudnya untuk dalam pembuatan peta, ya ini sesuai dengan kebutuhan. Nanti mau analisisnya yang mana, ini sudah tersedia. Selain ini ada lagi sebenarnya, masih lebih banyak lagi ya. Di ArcGIS itu lebih banyak lagi. Nah, ini seperti nanti kita akan buat buffer, misalnya buffer. Buffer kita buat wilayah sepadan sungai. Jadi ini nih bantaran sungai ya. Kita buat wilayah sepadan sungai. Nanti kita pakai buffer. Apa ininya filenya? Nanti filenya kan sudah dikirim ya. Nanti itu dimunculkan sungai AR. Terus kita nanti misalnya 100 meter. 100 meter kan satunya meter. Nanti dia akan membentuk sendiri seperti ini. Ini untuk buffer. Kemudian klip. Nah, klip ini jadi kita hanya mengklip, mengambil ini yang kuning-kuning aja nih. Nah, ini jadi pemukiman, nanti kita inputnya pemukiman. Aduh, sebelum pemukiman, terus di overlay dengan apa? Dengan animasi desa. Nanti diklip. Nah, jadi dapatannya hanya ini. Jangan lupa ini nanti simpannya di mana dahulu. Ini. Terus convex hull. Nah, convex hull. Convex hull itu jadi kita ingin melihat kecenderungan wilayahnya ini menyebar kemana. Misalnya kita pemukiman ini menyebarnya seperti apa. Ini pakai convex hull. Kemudian ini difference kebalikannya. Jadi yang wilayah ini nih, yang kelebihan-kelebihan ini atau arah-arahnya ini, nah itu namanya difference, kebalikannya. Nanti kita ini. Kemudian dissolve itu jadi ini digabungkan, ini kan kecamatan nih semua. Ini jadi ini kelurahan jadi kecamatan. Kecamatan ini jadi kabupaten atau kota gitu. WADMKC nanti kita ininya. Terus intersection. Yang masuk intersection. Jadi area yang masuk yang di sini aja nih yang masuk dalam ini yang kita ambil. Itu. Terus symmetrical difference, mencari area non pemukiman. Jadi yang bukan pemukimannya kan pemukiman. Cari yang bukan, kebalikannya gitu. Yang bukan pemukimannya. Kemudian union. Ya, ini kan digabungan aja, digabung semuanya. Nah, sudah. Ya. Itu yang banyak digunakan. Nanti kita akan gunakan satu persatu. Itu semua. Ya. Sekarang dibuka semua QGIS-nya ya. QGIS-nya dibuka semua. Kita akan coba satu-satu analisis ini. Ya. Ya. Nah, sudah dibuka semua QGIS-nya. Oke, kalau sudah, ya kita ke ini new empty project. Udah ya. Sudah. Kalau sudah seperti tadi kita aktifkan terlebih dahulu. Ini kita setting terlebih dahulu ya di processingnya. Oke, caranya di sini di processing. Option. Oh, bukan di sini. Maaf. Sebentar. Berarti dari general setting. Project.
view layer. Oh iya benar ini. Ini ya. Jadi di sini di setting dan kita klik setting ya. Setting terus kemudian option. Nah, option kemarin kan kita digitalisasinya. Ini yang kemarin yang tapi udah enggak. Yang enable snapping untuk edit dan digit. Sekarang kita cari paling bawah namanya processing. Paling bawah. Nih, processing. Di bawah-bawah dia ada processing. Ada nggak kalian processing? Ada Pak. Apa? Ada ya? Ada yang enggak? Iya Pak, ada Pak. Ada ya. Oke, kalau ada di processing ini, karena kita kan sedang menggunakan nanti analisis proses ini, analisisnya. Nah, di general ini invalid ini nih, filtering. Nah, ini skip feature invalid geometris. Dia ada ininya sebelah sini sih. Jadi pilihannya. Nah, kalau diklik ini kan hanya begini doang ya. Nah, tadi ya. Nih. Tapi kalau kita klik lagi dua kali, ya, ini akan munculnya ini. Nah, ini nih. Jadi kita pilih yang ini skip. Karena ada do not filter, skip, ignore, stop algorithm. Kita yang pilih yang tengah-tengah ini, skip atau ignore feature with invalid geometries. Jadi kita tidak mengikutkan yang apa data-data yang salah. Jadi kita hanya mengikut yang kita izinkan tuh yang bagus aja petanya. Karena di dalam peta apa data yang dikirimkan itu masih ada yang datanya masih kasar, ada yang kasar. Artinya misalnya ada yang masih garisnya berlebihan, ada yang kurang atau yang lainnya. Seperti kemarin kita melakukan editing ya. Gitu. Jadi kita hanya gunakan yang bagus-bagus saja gitu. Sudah ini ya. Kalau udah ya oke. Dah. Dah. Selanjutnya kita keluarkan file-filenya ya. Permisi Pak, Ya. maaf. Gimana? Punya saya tidak ada processing. Ya, kalau kemarin juga Bapak nggak ada ya. Jadi kalau yang nggak ada, di awal itu ada plugin. Nah, plugin itu terus kan ada ketika baru buka ArcGIS QGIS tuh di depannya tuh ada ini kan ada dua layar situ kan. Terus di sini ada bacaannya nih, plugin itu. Nah, itu dipencetnya enable. Nah, coba ini apa? Tadi siapa? Coba di screen share di screen share screen. Share screen. Oh, bentar ya Pak. Tidak ada itu. Mana? Ya. Berarti harus dibuka Nah, ulang ya Pak? coba ini dibuka lagi. Nanti masa di close. Di close. Nah, terus sama ini QGIS-nya ditutup dulu lah, terus dibuka lagi. Nanti di awal ini di close saja, ditutup, nanti buka lagi QGIS-nya. Oh iya Pak.
Nanti kalau udah kebuka coba di screen lagi. Nanti kan sebelum diklik-klik dulu, jangan diklik dulu, itu ada tulisannya tuh di awal di layarnya. Mana? Udah belum? Dibuka lagi. Belum Pak, masih loading. Iya dah, coba ntar kalau udah. Jangan diklik-klik dulu ya, biarin dulu, nanti coba kita lihat. Itu di awalnya tuh ada apa? Plugin apa gitu, ada tulisannya warna kuning. Nah, itu jangan di-ignore tapi di enable. Ya ada Pak. Nggak ada ya? Iya. Kan waktu awal buka ininya kan ada di sini nih. Tadi udah klik belum? Tadi pas awal buka ada, tapi saya keluarkan. Nah, itu di situ tuh. Pas awal buka tuh kan ada dua di sini nih. Yang di layar tuh. Nah, itu di sininya nih ada tuh di atasnya itu dia ada ignore sama enable. Nah, itu dikliknya enable. Coba kalau new gimana, new project ya. Jadi pas awal dibuka itu ini ada ininya. Enable. Oke, lanjut lagi nanti yang ini apa sambil ini aja ntar info kasih tahu lagi ya. Biar enggak ini waktu terus berjalan. Lanjut lagi. Gimana? Kalau sudah dikeluarkan filenya, ya tadi nyimpennya di mana, keluarkan di sini file-filenya ya. Kalian simpannya di mana, keluarkan. Ya, ini kan filenya nih ya. Jadi ini keluarkan semua administrasi AR, pemukiman, pendidikan, sungai LN. Ya, kalau sudah di drag aja ke bawah. Sini. Nah, ini dia filenya. Administrasi desa, pemukiman, pendidikan, sungai AR, sungai. Ini sungai lain, sungai AR apa ya? Kalau enggak
area, oh area poligon maksudnya. PT juga area. Ini line. Gimana tadi? Udah belum? Siapa tadi? Ya. Kalaupun tadi misalnya agak ini belum, juga nggak apa-apa. Sebenarnya nggak terlalu pengaruh juga yang tadi itu. Maksudnya pengaruhnya nggak terlalu fatal. Jadi maksudnya nggak terlalu ini. Jadi lanjut aja, dilanjutin aja. Kalau memang belum ada apa namanya tadi yang processingnya nggak ada, itu nggak apa-apa. Lanjut ke langkah ini aja, biar nggak ketinggalan. Jadi itu maksudnya tuh biar membersihkan datanya saja sih, tapi tetap bisa berjalan. Kalau sudah, ini ya kita keluarkan ini empat ini. Pendidikan, sungai, administrasi desa, pemukiman, dan apa namanya sungai ada tuh 2, 3, 4, 5, harus ada 5 ya. Tuh 2, 3, 4, iya benar 4, 5. Nah setelah itu kita susun ininya ya. Yang atas itu biar kelihatan seperti kali ini kan nggak kelihatan nih dia karena tumpuk-tumpuk, terutama yang si line sama poin nggak akan kelihatan kalau tumpuk begini. Jadi biar kelihatan semua, itu yang paling atas itu harusnya ini poin pindahkan ke atas. Nah kelihatan kan, udah mulai. Setelah itu line sungai ini dia kalau begini juga sama, nggak akan kelihatan sungainya. Jadi kita ke atas ya. Nih, kurang ke atas lagi. Nah tuh kelihatan kan sungainya. Tuh. Kemudian kalau ini sih sebenarnya sudah area semua ya. Area semua. Coba kita ini kan administrasi desa dulu. Administrasi desa. Ya, administrasi desa. Terus kemudian pemukiman AR. Ya, AR dan sungai AR. Ya, udah. Jadi ini dia. Apa filenya nanti kita. Nah, sekarang kita mulai satu-satu. Kita coba ya semuanya ini. Nah, untuk menyobanya ya kita bisa iniin apa unchecklist semuanya kecuali yang memang kita inginkan. Jadi kita unchecklist dulu. Nah, sekarang kita ingin lakukan buffer. Buffer ini bisa sih, atau juga bisa di kita nih di vector ya, karena datanya kita bermain di data vector. Nih geoprocessing tools. Nah ini dia nih. Nah, buffer. Nanti kita coba semua nih. Buffer, clip, convex, difference, dissolve, intersection, symmetrical difference, union. Eliminated, selected, polygon ya. Kalau ada waktu ya semuanya. Buffer ya, buffer. Kita klik aja buffer. Nah, nanti dia akan keluar ini kan. Nah, apa yang kita ingin bufferin? Nah, bukan bawa perasaan ya, buffer. Buffer. Nah, buffer ini kita administrasi desa misalnya. Bisa aja. Atau pendidikan bisa juga. Atau sungai bisa juga ya. Pendidikan dulu lah. Pendidikan ya. Pendidikan. Mana ya pendidikan? Pendidikan. Caranya gimana? Ini kita bisa drag atau dari sini nih. Kita ambil pendidikan. Pendidikan itu maksudnya sekolah. Poin-poin sekolah. Letak-letak sekolah ini. Terus berapa meter kita ingin lakukan buffer. Jadi wilayah jangkauan dari si sekolah itu. Sekolah itu dia punya wilayah. Jadi si siswanya dia kurang lebih tinggalnya di daerah sekitar sekolah itu. Gitu.
Kira-kira berapa kita inginkan. Itu kita bisa atur di sini. Ini kan satunya meter. Apakah 10 meter dari sekolah, kita ingin tahu wilayah jangkauan 10 meter, atau kita inginkan dia 100 meter, bisa. Ya, kalau kita 100 meter ya. Ya terus saja 100 meter. Ini udah biarin aja 100 meter. Terus kita ke bawah. Ini berubah nih ya. Tadi ada 5 tadi ya. Ya. Terus ini biarkan saja semuanya. Nah, terus ini apa namanya, simpannya tuh. Mau simpannya di mana? Di apa namanya? Foldernya atau di mana itunya? Kita klik ini aja nih. Nah, save to kita simpan di mana, save to. Nah, save to ini kan ini spatial analysis ya. Ya, maksudnya terserah kalian nyimpennya di mana. Terus dikasih nama ya. Buffer sekolah ya, buffer sekolah misalnya. Buffer pendidikan. Tapi karena Bapak ini udah punya tadi belajar buffer, maksudnya coba buffer pendidikan, jadi jangan sama filenya. Ya, mungkin buffer pendidikan sekolah. Biar nggak sama. Ini soalnya udah buat ya tadi. Biar nggak sama. Nah, ini jangan lupa ini SHP. Save file SHP ya. Nah, kalau sudah di save. Kalau berhasil dia nanti akan muncul di sini. Coba kita lihat ya. Ini di save. Bismillah. Oh ya, setelah itu run. Bismillah. Nah, udah. Tuh, udah keluar kan? Buffer pendidikan sekolah. Udah close. Nah, ini dia. Coba kita lihat ya. Oh, kalau buffernya dia kan lain ya, maaf. Dia lain. Benar dia. Nah, ini kan sekolahnya. Ini pendidikannya ya. Ini pendidikannya. Terus ini buffer sekolahnya. Oh, tambah kecil ya. Nah, sekarang kita zoom saja. Ya, kita zoom. Oh. Nah, ini nih. Pendidikan. Oh, ini ada yang salah nih settingannya nih. Kok dia jadi ke dalam, jadi kecil. Harusnya dia, ini kan pendidikan ya. Pendidikan nih, harusnya dia keluar, bukan ke dalam nih, salah nih. Kita di settingan ini ya. Buffer itu harusnya wilayah jangkauan. Oh, tes. Maaf. Bisa jadi benar. Oh iya benar. Benar. Ini kan sekolahnya, pendidikan kan. Kemudian buffernya. Nah, ini buffernya nih. Itu buffer itu wilayah sekitar. Tadi kan kita buat 100 meter ya. Dari sekolah ini 100 meter wilayahnya. Nah, ini apa, buffer sekolahan gitu. Mana bisa ya. Kita kembali lagi ya. Zoom to layar. Nah, ini dia. Soalnya ini pasti klik kok
pendidikan lebih besar daripada ini. Tapi pas tadi di Zoom ternyata benar. Nggak tahu ini gimana settingannya ya. Gitu. Ya, itu untuk buffer. Buffer ya. Buffer ini keterangannya. Kalau kita ingin lihat ya pakai ini aja, apa identify ya. Ini buffer apa sih sebenarnya? Mana identify? Sekolah apa sih ini? Nah ini pendidikan dan penelitian. Enggak, kurang jelas nih. Apakah sekolah SMA, SD atau ini? Datanya hanya pendidikan dan penelitian. Di generalisir. Gitu. Baik, itu untuk buffer. Ya, mudah-mudahan bisa semua ya. Kita juga bisa buat sungai. Nah, itu kalau itu tadi yang berdasarkan ini, yang berdasarkan kepada poin ya. Sekarang sungai juga bisa. Buffer sepadan sungai. Kita bisa juga. Oke, ini udah nih. Sekarang, ini bisa kita ya, di-identify, unselect. Ini unselect ini. Ada ya. Nah, di sini nih. Dah. Tadi kan di-select, sekarang udah nggak ada yang di-select. Oke, sekarang lanjut lagi kita coba kita gunakan yang ini nih. Sungai ya, sungai. Ini kita ingin buffer. Misalnya sungai. Itu sama juga. Kalau tadi kan poin ya, sekarang line. Kita ingin membuat wilayah sepadan sungai. Sungainya ini banyak kan sungai. Kalau sungai air apa ini? Oh, pakai ini aja. Sungai AR saja lebih sedikit. Kalau itu banyak sekali nanti. Ya bisa juga sih. Kita pakai sungai air aja. Ini sama seperti tadi. Di ini filenya geoprocessing, buffer. Cuma kita ganti ini sebagai sungai. Sungainya apa? Sungai AR. Sungai AR. Nah ini tadi kita buat aja jaraknya 10 meter ya, sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Ya. Sebenarnya kalau untuk itu ada aturannya ya, sepadan sungai. Sungai kecil 10 meter, sungai besar 50 atau 100 meter itu. Tapi ini kan untuk latihan saja, ya nggak apa-apa 10 meter. Kemudian sama ininya, jangan lupa di save itunya ya. Nah ini jangan lupa di save-nya di mana, save to. Nah ini di sini di ya, tempat kalian ya. Terus ini buffer pakai M ya, sempadan sungai. Sempadan sungai. Ini kakak udah Papa ini udah punya juga soalnya sepadan sungai. Jadi namanya jangan sama. Kalau kalian kan belum ada, pakai ini aja sepadan sungai. Ini karena Papa udah ada, ini mungkin jadi sepadan sungai 2 lah. Kemudian save. Nah, run. Bismillah. Dah, itu udah ada nih. Lihat aja di sininya. Sepadan sungai sudah ada close. Coba kita lihat ya. Ini sungainya, ini sepadannya. Ini enggak kurang terlihat karena 10 meter.
Kita bisa zoom. Wah. Tuh, tapi kecil sekali sini, 10 meter. Nah, cuma gini. Iya, iya. Nah, cuma segini aja nih. Itu sungainya. Kita bisa tambahkan lagi sih, tidak harus 10 meter, bisa di. Ya, gimana? Udah bisa untuk membuat buffer sungai, sempadan sungai ini, wilayah sempadan sungai. Bisa ya? Jadi kalau kita tambahin juga dengan sungai yang banyak ini, wah ini harus di ini dulu. Wah ini nih, sungainya. Tapi dia masih kecil juga sih, karena 10 meter kan, skalanya aja berapa, jadi nggak terlalu kelihatan. Ya, kalau sudah kita ke yang berikutnya lagi, yaitu tak sudah ya. Ini untuk buffer sudah. Sekarang kita yang lain lagi, ya. Ke processing. Nah, clip sekarang clip. Nah, clip sekarang ya. Clip ini kita coba pemukiman dan administrasi desa. Pemukiman dan administrasi desa. Jadi di sini kan ada pemukiman, mana pemukiman dan administrasi desa. Jadi ininya pemukiman dan administrasi desa. Ininya inputnya pemukiman. Di overlay dengan administrasi desa. Overlay itu dipertampalkan. Permukiman. Pemukiman AR. Ini dengan administrasi desa. Nah, klip jangan lupa ini adalah di save-nya di mana? Save to. Ya, kita ini klip pemukiman desa. Ini karena Bapak udah buat, ya kalian cukup ini aja. Ini Bapak ingin membedakan dengan yang sebelumnya. Save. Dah, kemudian ya habis itu run.
Oh, ini. Nah, ini dia. Nih, pemukiman. Klip. Coba kita lihat. Close ya. Nah, ini. Jadi di klip, apa yang diklip? Diklip itu di apa ya? Di klip itu diambil ininya. Ini kan antara tadi pemukiman, ini administrasi desa. Jadi akhirnya jadinya ini sama ya, pemukiman juga. Jadi si administrasi desa diambil dengan pemukiman. Bisa juga klipnya kita udah klik terlebih dahulu. Diklik terlebih dahulu bisa juga sih. Coba kita coba ya. Ini kita klik aja. Nah, ini nggak usah senang dia selected. Ini kita select. Mana nih selectnya? Jadi di klik, di select nanti ini picture. Enggak, bukan. Ya, tadi juga udah bisa sih. Ini ingin variasi aja tadi ini. Maksudnya pengen klik salah satu aja, kemudian nanti kita bisa apa? Kita bisa iniin klip dia. Mana ya? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Jadi yang penting tadi udah tahu bagaimana cara untuk mengklik, apa mengklip. Nah, layer. Oke, nggak apa-apa. Ini harusnya sih sebenarnya. Tapi nggak bisa diklik. Coba pakai polygon. Nah, nggak bisa juga di-select. Ya, oke nggak apa-apa.
Itu tadi untuk apa, menselect yang nah ini dia. Oh, kok jadi banyak begini? THR. Nah ini contoh ya. Kita klik sama pemukiman administrasi desa. Ini kebanyakan ini, nanti di ini aja di delete. Semua klip juga. Ini adalah close. Ya. Oke. Itu untuk klip. Yang double-double ya di ini aja sini. Atau nanti aja deh. Bisa ya. Sudah, selanjutnya kita lihat lagi di situ ada convex hull. Convex hull ini untuk melihat arah dari perkembangan ini. Misalnya permukiman atau penggunaan lahan yang lainnya. Ya arah perkembangnya kemana gitu nanti kelihatan. Oh, selected feature and open. Maaf. Coba tadi. Oke, nanti diatur terus ini aja nih. Kalau ingin ada variasi-variasi untuk klip ya, misalnya salah gitu. Nanti lihat hasilnya bagaimana. Itu untuk yang ini, yang klip. Sekarang kita lanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu untuk convex hull. Ya, convex hull. Convex hull ini kita ingin melihat arah perkembangan dia. Ya, permukiman nanti dia ininya kira-kira kemana arah perkembangan wilayah ininya.
permukiman desa. Ya. Nah, misalnya kita ambil ini aja, klip permukiman desa. Coba lahan 4 ya. Itu kemudian sama. Di mana save-nya? Convex hull. Taran. Nah, itu. Jadi ini convex hull-nya. Nah, jadi dari pemukiman ini convex hull-nya yang ini. Nah, jadi convex hull-nya itu arah perkembangan ini permukimannya. Jadi kalau tadi kan kita klik 4 ya. Oh yang ini. Desa tadi. Nah, ini kan desa. Salah-salah harusnya ini ya. Nah, itu yang keempat tadi. Ini boleh juga tapi biar enggak nih. Jadi ini kan ini kan desa ya, desa. Permukiman di desa. Nah, konveksul itu ini kira-kira dia perkembangannya kemana? Permukiman ini meluas kemana luasannya gitu. Nah, ternyata dia meluasnya begini. Kalau kita perbesar ya. Jadi yang kecil-kecil dan yang kecil-kecil ini kan pemukiman begini. Tapi kan dalam seiring berjalan waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kan membesar kan orang pada membuat rumah kan dia akan membesar ke sini kan. Nah, konveksul tuh seperti ini misalnya. Dia akan ke sini semua nih nanti. Dia akan ke sini ke sini ke sini. Perumahannya akan meluas. Kalau yang ini membesar ini dia akan ke sini. Jadi lama-lama yang jadi pemukiman semua gitu. Jadi proyeksi konveksi ini, hulls ini, proyeksi arah perkembangan dari luas permukiman. Tapi ini masih sederhana sekali. Kalau nanti di raster tuh ada lagi namanya, dia untuk memproyeksikan statistical, jadi gabungan antara spasial dan statistikal. Spasial statistical analisis. Jadi spasial sama statistik, pakai statistik untuk menghitung perkembangan luasan wilayahnya. Itu untuk convex hull. Convex hull. Terus kemudian kita pakai yang difference. Sekarang yang berikutnya difference. Ya. Different, kita ingin lihat nanti ya different tuh. Klip permukiman desa. Nah, dengan konveksulnya. Sekarang kita kalau si ini malah kebalikannya. Si difference. Coba kita lihat. Difference. Kompleksul pemukiman-pemukiman.
Mungkin ini kompleks ya. Terus ini kita pakai yang klip permukiman desa 4 tadi ya. Nah ini. Terus ya, tuh di difference. Ada apa ini? Difference permukiman baru 2. Nah, kita run. Bismillah. Nah, itu dia untuk difference close. Jadi dia kebalikan dari convexual atau yang ininya aja yang diambil ya kalau difference itu. Nah, kalau kita perbesar ya kayak sebenarnya kan. Nah, ini difference ini difference. Jadi ini kan pemukimannya ya, pemukiman desanya. Tadi kan konveksulnya ini tuh. Jadi nah, kalau difference ininya aja yang diambil. Jadi ini enggak hilang kan? Nah, intinya aja yang diambil. Kalau difference dari ke apa? Antara klip dari pemukiman dengan konveks. Nah, itu di different ininya. Kalau konveks kan arah semuanya dia ininya nih, kotak-kotaknya ini kemana. Sedangkan difference yang ininya aja. Ya, itu untuk yang difference. Selain difference, dissolve ya. Dissolve. Kita coba lagi yang dissolve ya. Ya, kalau dissolve nanti kita coba setelah ini kan. Oke, ini udah. Sekarang kita coba lagi yang dissolve. Dissolve itu jadi dari kelurahan misalnya digabung jadi kecamatan. Terus dari kecamatan digabung lagi wilayah kecamatan menjadi kabupaten atau kota. Nah, sekarang kita ambil contohnya administrasi desa. Kita ambil administrasi desa. Nah, administrasi desa ya. Nanti kita ingin dissolve dia jadi kabupaten. Kabupaten kota. Kalau kita lihat kan file sebelumnya ntar ya. Kita lihat file sebelumnya nih yang administrasi pemukiman nih. Administrasi AR desa. Nah, ini kan administrasi desa nih. Kalau kita lihat kan ini dia ini desa semua kan, desa. Terus ke bawahnya kecamatan. Nah, sekarang kalau di solve ini jadi satu semua. Jadi kota. Jadi digabung semua ini, tapi ini jadi hilang batas-batasnya tuh. Jadi satu. Itu di solve. Contoh ini di solve. Nah, ini kita ambil saja desa, kemudian ya di solve itu supaya jadi satu dia. Kita save to file, dissolve. Kabupaten
kota. Aduh. Nih, kalau kalian nggak usah duanya karena kan Bapak udah buat, jadi dia kalau ini aja sama, jadi biar beda dengan file yang sebelumnya. Dishub kabupaten kota. Kita run. Yang tadi ini nanti dia jadi satu semua. Nah, jadi kan. Nah, ini hasilnya. Jadi satu. Ini kan tadinya ini tuh jadi satu semua. Itu untuk di solve. Jadi digabung semuanya. Itu. Kemudian nanti kita bisa gunakan juga yang lainnya. Jadi dia JSF itu untuk mengeneralisir. Nah, intersect sekarang coba kita buat. Di analisis berikutnya ya. Nah, sekarang kita lakukan lagi yang lain. Nih, intersection. Intersection ya. Intersectionnya misalnya contoh kita buffer sepadan sungai dengan administrasi desa. Jadi administrasi desa. Nanti kita coba nih ya. Teks ini sama dia. Jadi pemukiman dengan sepadan sungai. Iya, maaf. Oke, kita coba aja. Ininya buffer sepadan sungai. Buffer sepadan sungai. Ini ya. Ini. Terus yang pemukiman. Ininya pemukiman AR. Ada pemukiman AR. Udah. Nanti di save di mana? Save to. Save to. Ini tadi apa nih? Ininya intersection ya. Ya, setelah run. Nah, ini dia. Close. Nah, ini dia hasilnya. Intersect. Kecil sekali ya. Sungai dan sepadan ini.
Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Hmm. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita perbesar lah ya. Ya. Jadi antara pemukiman dengan sepadan sungai. Tapi ini sungainya nih terlalu kecil sih ya. Jadi kalau ini besar nih dia ada pemukiman di sini gitu. Ini yang 10 meter sih ya. Jadi nggak kena ininya. Kalau yang 100 meter mungkin nah itu mungkin kena akan ada pemukiman kan di dalamnya itu. Itu intersection. Nah, selanjutnya kita ada lagi tuh yang berikutnya lagi tuh semantik symmetrical difference ya, symmetrical difference. Coba symmetrical difference kita coba lagi ya. Intersection nasib. Nah ini. Jadi ini kita dissolve dengan intersection. Coba ya, dissolve. Dissolve dengan intersect padan yang tadi. Ini ya, intersect ya. Save to symmetrical. Symmetrical. Symmetrical, oh ya benar. Symmetrical. Different. Difference. Nah, ini. Symmetrical difference. Ya. Ya. Itu yang symmetrical difference ya. Kemudian terakhir union. Nah, union. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma yang biasa dipakai yaitu. Nah, jadi
pemukiman desa. Oke. Ini klip pemukiman desa. Nanti kita coba Union. Soalnya bukan convex hull. Convex hull. Symmetrical different symmetrical difference. Union. Coba. Kalau biru, nah itu lagi proses. Masih 50%. Masih belum selesai, lagi running. Setelah ini udah apa namanya tools untuk georef untuk spasial analisis sudah. Nah, Union. Nah, ini Union. Jadi digabung semua Union itu kan. Iya nih, itu diambil, digabung. Menggabungkan dua poligon ini. Union. Terus udah ya. Masih ada sih limited interpret bisa dicoba mandiri. Nah, ini berarti udah selesai nih untuk untuk ini udah selesai ya. Untuk geoprocessing tools-nya ini. Terakhir ini Union. Dah. Baik. Itu terakhir. Baik, ada pertanyaan? Berarti kuliahnya udah selesai untuk bukan referen, spasial analisis, pengenalan terusnya. Nanti setelah itu baru kita prakteknya. Ini pakai QGIS, besok pekan depan pakai ArcGIS, dan selanjutnya selanjutnya ya bisa untuk
analisis yang lebih advance. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung absensi. Cukup jelas ya. Baik, kalau gitu kita absensi kehadiran. Masnya ada 62 mahasiswa. 60. Sekarang 62. Ya, sepertinya hadir semua ya. Kalau Kemal Yose itu ada nggak sih? Di ini kok nggak ada. Nggak ngerjain UTS juga, dan nggak ada kehadirannya. Ada yang tahu nggak Kemal Yose? Namanya ada, tapi sepertinya nggak ada di ini juga. Nggak ada yang tahu ya. Angkatan berapa tuh Kemal Yose? Oke, sekarang kita absen. Tapi sebentar dulu. Kalau kuliahnya udah selesai ya. Kuliahnya udah selesai. Tinggal